Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik karangan Nogizaka Taro. Jadi sebenarnya untuk Tim Medical Dragon ini sudah pernah saya review, tapi ini saya ulang sedikit ya. Jadi karya dari Nogizaka Taro itu ada dua yang sudah diterbitkan di Indonesia. Yang pertama yaitu Tim Medical Dragon. Yang kedua yaitu The Phantom Tower. Jadi untuk Tim Medical Dragon ini 25 buku tamat. Untuk Phantom Tower ini 9 buku tamat. Jadi yang paling baru ya, yang ini harganya udah 30 27 apa 30 ini. Ya. Nah, jadi dua karya ini yang diterbitkan, yang ini dapat Shogakukan Manga Award ke-50. Nah, ini komik yang sudah sangat lama. Jadi untuk volume 25 ini volume terakhirnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia tamatnya di tahun 2012. Jadi ini sekitar 9 tahun yang lalu ini sudah tamat 25 buku. Nah, ini untuk komik lama ya. Dulu pernah ada bajakannya. Bajakannya gambarnya seperti ini. Ya. Ini yang bajakan. Jadi kalau kalian tahu ya ini terbitan Dragon Production ataupun Sakura Comic ya. Nah, jadi kita akan bahas dua ini. Jadi untuk Tim Medical Dragon kalian bisa lihat di video sebelumnya yang sudah pernah saya buat. Nah, saya cuma kasih lihat sedikit. Nah, untuk Tim Medical Dragon ini komik tentang dokter ya. Salah satu komik tentang kedokteran yang bisa dikatakan one of the best ya. Jadi beberapa yang cukup laris ya, ini salah satu. Terus ada Dokter Koto. Terus ada K2. Nggak tahu kalian tahu apa enggak, itu gambarnya model-model seperti tinju bintang utara mungkin ya, agak garis-garisnya agak tebal. K2. Terus wildlife itu dokter hewan, itu yang cukup bagus. Terus ada satu yang tuh Say Hello to Blackjack ya, itu merupakan tribute untuk komik Blackjack yang dibuat oleh Osamu Tezuka. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau itu ya, kalau kalian lihat ini gambar mangakanya bagus banget. Saya rasa salah satu gambar yang sangat realis ya. Ekspresi wajahnya, garisnya ya, itu bagus banget. Nah, ini yang sudah diterbitkan oleh Level ya dengan Phantom Tower. Jadi untuk Phantom Tower ya kita akan bahas lebih banyak di sini ya. Nah, Phantom Tower ini merupakan komik yang diadaptasi dari novel. Jadi kalau kalian lihat ya di sini ada diadaptasi dari novel The Phantom Tower karya Ruiko Kuroiwa. Nah, jadi kalau kalian cek judul ya, ini ada satu tambahan untuk kalian. Kalau kalian cek judul manga, kadangkala kalian ketik The Phantom Tower ya, itu keluarnya yang lokal semua. Kadangkala kita mau cari detailnya di website luar gitu kan. Nah, kalian cek dengan cara ketik judul aslinya. Jadi judul di Indonesia dengan judul di Jepang kadangkala bisa beda. Nah, contohnya One Piece. One Piece kalau di Indonesia sama seperti Jepang, tapi di Malaysia itu jadi budak getah, ya kan? Nah, jadi untuk Phantom Tower ya sebenarnya di Indonesia itu ikut novelnya, tapi di Jepang itu namanya Yureito. Jadi kalau kalian cek, ini nggak ada, ini yang ada lokal semua. Tapi kalau ini ada detailnya, oke? Jadi kalau kalian mau cek ya judul aslinya pakai ini. Oke, Taro no Nogizaka. Jadi ini merupakan satu adaptasi ya dari novel. Nah, ceritanya tentang misteri. Jadi kalau ini karyanya tentang kedokteran ya, dokter jantung. Ini tentang misteri. Jadi ceritanya di tahun 1950 ada seorang wanita tua yang dibunuh dengan mengerikan di sebuah menara jam. Nah, oleh anak asuhnya. Nah, jadi 2 tahun berlalu ya menara ini dianggap sebagai tempat yang haunted ya, yang berhantu. Nah, suatu hari ada seorang seperti pengangguran gitu, namanya Amano Taichi. Nah, dia seorang istilahnya kalau di Jepang namanya apa ya? NEET ya. Not employed apa lagi ya? Itu ada NEET gitu. Not employed. Aku lupa sih detailnya. Nah, jadi seperti pengangguran lah istilahnya ya, yang mengurung diri gitu ya. Suatu hari dia diserang oleh seseorang di
menara ini. Nah, jadi dari sana ceritanya dimulai. Jadi sebenarnya ceritanya ini bagus banget ya, tapi rumit dan berat. Saya nggak untuk komik ini ya, saya rekomen ya kalau kalian beli ya, terus kalian baca langsung ya dengan waktu yang santai gitu. Jangan kalian istilahnya nanti habis baca kalian mau kerjain sesuatu atau lagi rush ya mau buat yang lain gitu ya. Kalian baca ini jadi kesannya terburu-buru. Kalau bisa ya kalian cari waktu misalnya minggu ya nggak ada kerjaan, nggak ada ngapa-ngapain. Kalian baca dari satu sampai selesai. Jadi beberapa komik ya itu mungkin kita bisa bacanya satu, nanti besok-besok baca nomor 2, besok-besok baca nomor 3 gitu ya. Tapi untuk komik-komik seperti ini ya, itu kalau kalian baca begitu ya, kalian bisa miss suasananya dan juga ceritanya. Nah, beberapa cerita ya itu beratnya, jadi perlu kalian ikuti langsung. Contohnya karya misalnya Pluto ya Century Boy itu kalau kalian baca satu terus besok-besok ataupun minggu depan baca nomor 2 kalah itunya feel-nya gitu ya. Nah, jadi ini tentang pembunuhan. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini detailnya lumayan ya. Sensornya juga oke. Tidak berlebihan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, saya rekomen kalian baca 1 sampai selesai. Ini bagus banget sih. Cuman memang tipikal komik misteri yang kalau kalian baca novel, contohnya seperti Agatha Christie, ya John Grisham ataupun bukan ya, John Grisham itu pengacara semua. James Patterson ya, model-model seperti itu yang agak berat. Oke. Nah, gambarnya detail, sensornya oke sih saya rasa, tidak berlebihan. Ceritanya bagus. Jadi buat kalian yang suka misteri, yang berat-berat, yang bikin kalian sakit kepala ya, model-model seperti itu, saya rekomen yang ini. Kalau kalian suka seperti Iris, komik apa lagi ya, yang mungkin tidak sampai seperti Homunculus yang agak liar gitu ya, tapi ini bagus. Sensornya juga oke, gambarnya bagus, ceritanya oke. Jadi ini salah satu yang cukup rekomen setelah tim medical. Gimana pun juga saya prefer tim medical. Kenapa? Karena ceritanya pertama lebih ringan ya, tidak seberat ini, tapi asik gitu, seru gitu ya. Kalau ini benar-benar intens ya, jadi beda. Cuman kalau lebih untuk di enjoy ya, saya lebih enjoy yang tim medical. Tapi ini juga bagus, jadi ini dua komik ini very recommended ya, highly recommend untuk kalian. Mungkin susah ya untuk jumpai manga yang sebagus dua ini gitu. Jadi benar-benar rekomend untuk kalian koleksi. Oke, sekian untuk review Tim Medica sampai di sini. Next kita akan review yang lain ya. Mungkin untuk kalian yang mau request kalian boleh komen di bawah ini. Oke, hari ini kita review sampai di sini. Terima kasih.